Ruwiya diriwayatkan an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, al mar'atu utawi wong wadon, as-salihatu kang salihah atau bagus, iku khairun luweh bagus. Perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang lebih bagus min alfi rajulin katimbang 1000 wong lanang. Ghairi sholihin kang ora bagus, wa ayyuma lan utawi endi-endi imra'atin wong wadon, perempuan mana iku khodamat lamun ngeladeni sapa imro'ah zaujaha ing bojone mar'ah, perempuan mana yang mau untuk melayani suaminya sab'ata ayamin ing dalam pitu pira-pira dina, sab'ata ayamin ing dalam pitu pira-pira dina, 7 hari. Ughliqa mongko den tutup anha saking imro'ah sab'atu abwabin nari, pitu pira-pira lawange neraka. Apa sab'atu abwabin nari, pitu pira-pira lawange neraka. Wa futihat dan dibuka laha kedue imro'ah samaniyatu abwabil jannati, apa samaniyatu abwabil jannati, 8 pira-pira lawange surga. Jadi perempuan yang mampu untuk melayani khidmat terhadap suaminya, maka selama 7 hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup 7 pintu nerakanya Allah, dan akan dibuka 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadkhulu kang bisa melbu sapa imro'ah min ayyiha saking endi-endi imro'ah sya'at karep sapa imro'ah bi ghairi hisabin kelawan tanpa kena hisab, maka perempuan tersebut boleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah daripada pintu yang dia kehendaki untuk masuk itu sendiri tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Kita harus tahu Abdurrahman bin Auf hebat sekali, ya, sahabat yang sangat kaya raya, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Utsman bin Affan. Itu Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang sangat kaya, ya, yang sangat kaya raya. Di saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini seluruh hartanya itu ditinggalkan, ya, tidak punya harta sama sekali. Kemudian mau hijrah ataukah meninggalkan kota Mekah, ataukah tinggal di Mekah dengan harta yang begitu banyak, ataukah hijrah dengan meninggalkan semua hartamu? Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau kamu hijrah ikut nabimu, yakni Nabi Muhammad SAW, maka hartamu itu kau cari di Mekah, maka harus kau tinggal semuanya, kata orang-orang kafir, ya. Ataukah kau tinggal di Mekah dengan hartamu tetap ada di sini, ya, tetap menjadi milikmu, ataukah engkau pergi bersama dengan nabimu sedangkan hartamu engkau tinggalkan, ya. Ketika pilihan seperti itu, kita semuanya apakah memilih surga ataukah memilih dunia, ya. Ini tantangan, ya, tantangan harta yang banyak ataukah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Covid banyak orang dalam keadaan dalam keadaan lapar, ya. Terus kemudian harta begitu banyak.
apakah kamu tetap mempertahankan harta kamu ataukah kamu mau menghijrahkan harta kamu untuk orang-orang yang terkena COVID? Ya, sesungguhnya ya surga itu mudah sekali. Ya, surga mau berhijrah enggak? Ya, hijrah zamannya Nabi, hijrah pindah memang ya. Terus kemudian pindah dari segi totalitas, ya, pindah dari segi place, ya, dari segi tempat, ya, hijrah dari segi hati, ya, hijrah dari segi attitude, ya, hijrah dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Itu hijrah total para sahabat itu. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Coba di saat hijrah sampai kepada Madinah, Abdurrahman bin Auf itu dikenal di Madinah, ya, karena perdagangannya sudah sampai Syam, sudah sampai Yaman, sudah sampai Irak, Basra, sudah sampai ke Yasrib. Oleh karenanya orang Madinah kalau tahu itu siapa Abdurrahman bin Auf, ya, maka orang-orang pastilah tahu, oh ini adalah seorang pembisnis yang sangat handal, seorang yang ahli bisnis, ya, orang yang betul-betul ahli bisnis Anda. Oleh karenanya saat dipersahabatkan sama Rasulullah SAW dengan kaum Ansor, orang yang menjadi sahabatnya Abdurrahman bin Auf, kaum Ansor itu nawari, wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 4, pilih istriku yang paling cantik. Ya, kalau sampean ditawari pilih istriku yang paling cantik, kira-kira yo apa ora? Kalau sampean lah pilih istriku yang paling cantik, aku punya rumah banyak, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, pilih rumahku salah satunya. Ya, ndak mau. Jawabannya adalah ndak mau. Ndak mau. Terus kemudian aku memiliki sejumlah kebun. Silakan, kebun mana yang engkau kehendaki, wahai Abdurrahman bin Auf? Dan aku memiliki uang. Berapa uang yang kamu inginkan untuk modal, wahai Abdurrahman bin Auf? Jawabannya Abdurrahman bin Auf adalah tidak, ya. Artinya seorang muslim, ya, seorang muslim betul-betul kewibawaannya itu harus dijaga, ya, harus dijaga, kewibawaannya harus dijaga. Yang diucapkan sama Abdurrahman bin Auf cuman yang pertama adalah diluni ila suq, tunjukkan aku mana pasar, tunjukkan aku mana pasar. Nah, di saat tahu pasar, dimulai dari ujung ke ujung pasar Madinah yang ada di dekatnya Masjid Ghamamah, artinya ada di sampingnya Masjid Madinah, itu Masjid Ghamamah, itu sepenanjung jalan daripada pasar itu dijumpai sama Abdurrahman bin Auf. Dilihat dulu usaha apa yang pas pada waktu ini, ya, saat ini. Tuh, dan di saat itulah langsung Abdurrahman bin Auf pinjamin saya uang, bukan minta uang, pinjemin saya uang, ya, maka aku akan yakni berbisnis saat ini juga. Maka dipilihlah bisnis. Beliau suka sekali membuat bisnis, yakni perniagaan semisal permadani, ya, permadani. Langsung satu hari itu hutangnya Abdurrahman bin Auf itu lunas. Modalnya sudah bagus sekali, semua barangnya laku dan bisa untuk menutupi daripada modal itu sendiri. Jadi prinsip daripada bisnisnya Abdurrahman bin Auf, bisnis itu adalah, intinya bisnis adalah 9A. Inti daripada bisnis itu adalah 9A. 9A itu adalah action, and action. Ya, bisnis kok wedi. Aku nak bisnis iki kok payu apa ora, rugi apa ora. Ya, aku bisnis ya ndak, kalau sudah paham, ya, sudah mantap, sudah bisa mengkaji keinginan masyarakat itu apa, kebutuhan masyarakat itu apa, ya sudah, ya sudah, mantap, sudah. Mantap, ya, mantap. Action, and action. Ya, di sekeliling pondok ini banyak sekali penjual-penjual. Ya, itu bisa saja mengalahkan S1-nya jurusan bisnis. Orang-orang sekeliling itu jualan sayur, payu gak ngurus, ya, hebat, ya, laku 20.000, ya, besok kerja lagi, besok busuk semuanya nggak laku, yo besoknya kerja lagi. Ya, coba kalau pembisnis mikir-mikir di sini, ya Allah, kira-kira mesti franchise, ya, mesti franchise. Franchise itu ya memang kekhawatiran untuk ketidakpercayaan diri sendiri, ya, kemampuan diri sendiri di dalam berbisnis, ya. Tapi saya lihat pedagang-pedagang kampung itu justru S3 jurusan bisnis dia, ya, yuk kerja terus, ya, walaupun ada COVID, ya, sewopi sekali pasarnya, biasanya ada kendaraan ratusan, ini
pagi saya buka pintu sekitar ada 4 hanya kendaraan saja, ya itu aja berani jualan ya berani jualan ya, hebat sekali. Artinya payu nggak ngurus ya, dulu nih ilasuk ya. Jadi berani. Hari kedua Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang itu adalah rahimahullah ya, yakni akan dirahmati Allah. Sabdanya Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah? Ribahan, orang yang jualan mencari untung sedikit. Itu prinsipnya Abdurrahman bin Auf. Nggak mau untung banyak, untung sedikit, tapi untung 100 rupiah, tapi dengan jumlah yang begitu banyak dagangannya itu, maka kekayaan Abdurrahman bin Auf itu meledak ya. Dalam waktu 2 hari itu melesat ya, sampai beliau keuntungan hari yang kedua itu bisa dibelikan emas-emasan. Duh, hebat itu ya. Emas harga Covid ya 800.000 lebih ya, emas harga Covid itu. Loh, kan habis Covid betul kan? Habis hijrah duitnya habis semuanya Covid betul itu ya. Betul-betul lockdown betul ya. Ya. Betul-betul lock money ya. Betul-betul di lock semuanya hartanya dan sebagainya. Loh, itu melejat, hari kedua itu melejat karena mengikuti Rasulullah ribahan ya. Yakni beliau kalau jualan itu ambil keuntungan sedikit-sedikit, sampai beliau itu kulaan atau beli onta dari negeri sebelah Syam itu sampai 700 ekor onta ya, sampai Madinah itu belduk tok ya, debu semuanya. Itu kalau ambil keuntungan ya sekitar hanya berapa dirham saja, belum nggak sampai dinar ya. Hanya 1 ekor unta hanya keuntungannya 250.000 gitu aja. Tapi ketika 700 ekor unta didatangkan semuanya habis. Ya, semuanya habis. Yang ketiga, beliau mengikuti prinsip Rasulullah, yakni ketika dagang itu semuanya adalah jadid, barang yang baru, tidak pernah beli barang yang lama. Ya, jadi produk keluaran terbaru terus. Ya, betul-betul memberi produk yang barulah yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, onta yang disukai zaman sekarang ini apa? Ya, pokoknya mengikuti tren zaman. Itu adalah prinsip dagangnya Rasulullah. Terus kemudian yang keempat, mabi'tu dinan. Rasulullah itu kalau hutang ya hutang, kalau nyumbang ya nyumbang, sodako ya sodako, jualan ya jualan. Mabi'tu dinan, aku menjual tidak untuk dihutangkan. Soalnya hancurnya di masyarakat itu ketika kita punya modal besar kemudian hutang. Ya wis, ketika hutangnya sudah banyak ya pindah beli. Oleh karenanya kasih harga murah tapi jangan dihutangkan ya. Karena ini biasanya penyakitnya orang ya. Kalau sudah hutang pertama beli seneng, kemudian kedua boleh hutang enggak, ketiga boleh hutang, keempat hutang, kelima hutang, ya sudah selesai pindah langganan ya. Sudah ya, kita barang habis tidak bisa berputar, selesai ya. Ya, oleh karenanya prinsip sedekah dengan prinsip jual dalam Islam itu dipisah. Saya nggak seneng belilah di saya ya, karena sekian persen nanti digunakan untuk sedekah. Sudah, saya nggak seneng seperti itu ya. Saya nggak seneng seperti itu, mengatasnamakan sedekah ya. Dalam prinsip Islam, jualan ya jualan, ya dagang ya dagang. Ya, pulsa jualan pulsa harga sekian. Jangan bilang saya tambahi sekian, nanti sekian itu adalah untuk sedekah. Tidak boleh seperti itu. Weh, kenapa kamu nggak beli di toko saya? Saya kan sudah haji. Ya, Pak Haji, harganya mahal Pak Haji, orang kampung. Ya Pak Haji, harganya mahal Pak Haji. Loh, kok mahal sih? Ini untuk sedekah dan sebagainya. Ya sudah, tetap masyarakat akan bilang mahal Pak Haji. Ya, mendingan aku beli kepada orang samping aja Pak Haji. Ya, beli di sampingnya aja. Pasti seperti itu. Jadi prinsip, bukan berarti Abdurrahman bin Auf itu orangnya bakhil, sangat dermawan sekali ya. Siapa yang mengikuti perang Badar ketika itu gentar orang-orang, takut. Siapa yang mengikuti perang Badar, 1 orang tak kasih 100 dinar ya. 100 dinar ya, 1 dinarnya
4,25 gram ya. Kalau 1 gramnya 800.000 ya, kalikan 4,25 kalikan 100. Lah per orang dapat berapa itu? Ya, per orang dapat berapa itu? Berapa juta itu? Berapa miliar itu ya? Berapa ratus juta itu? Itu per orang. Ya karena gentar, karena apa? Karena persenjataan orang Islam sedikit, sedangkan persenjataan daripada orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu sangat besar ya. Loh, sodakonya begitu hebat, akhlaknya begitu hebat, sampai Abdurrahman bin Auf itu kakinya pincang gara-gara ikut perang ya. Kakinya sampai pincang. Loh, amalan-amalan seperti itu hebat, dan beliau termasuk orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istrinya bagaimana itu ya? Lah istrinya kan punyeng. Lah kalau engkau jaminannya sudah dijamin Rasulullah surga, lah kalau saya gimana ya? Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdurrahman bin Auf bahwasanya perempuan yang betul-betul melayani suaminya cukup 7 hari saja, bukan berarti 7 hari yang ke-8 nggak melayani loh ya, nggak seperti itu. 7 hari saja itu loh sudah 7 pintu surga itu dibuka oleh Allah, 8 pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak itulah istrinya Abdurrahman bin Auf sangatlah senang. Oh ya, yang penting suami saya gemar untuk berjuang, suami saya gemar untuk berdagang, semuanya itu haruslah saya dukung ya. Jangan berjuang kemudian disurigai, wah ini berjuang jangan-jangan ini ya di sana ada perempuan cantik ya. Ketika sodako dan lain sebagainya, wah ini sodako kok mbok rondo tok iki ya, ngasihkannya lama-lama sekali ini ya, serba curiga terus ya. Nggak seperti itu ya, harus didukung betul ya, harus didukung betul. Kalau suaminya itu berjuang, berjihad, terus kemudian kalau suaminya itu betul-betul ikhtiar bekerja, harus didukung semuanya. Ini adalah perempuan yang akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akan dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dicurigai terus ya stres ya, orang laki-laki akan stres ya, akan confuse ya, pusing ya, akan pusing, akan dikarantina lah kira-kira ya, akan jadi ODP lah ya, orang dalam pengangguran akan ODP, akan mengalami ODP, orang dalam pengangguran. Inilah ya bahaya ya. Jadi betul-betul harus didukung semuanya. Dukung suami aja itu loh sudah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat suaminya potongannya Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu matanya jernih, nggak pernah lirik kanan lirik kiri ya, nggak pernah lirik kanan lirik kiri. Ini lihat rawinya. Jadi kalau memaknai hadis lihat rawinya dulu ya. Oleh karenanya kenapa mu'alif nyantumkan rawi ya, supaya dilihat dulu ya, bojo istrinya siapa ini ya. Enak sekali masuk surga gini aja ya. Ya enak sekali masuk surga gini aja. Ya itu imbangannya adalah Abdurrahman bin Auf.